Di pagi yang agung ini, di hari yang dipenuhi gemat takbir dan air mata kerinduan kepada Allah, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Taat ketika lapang, sabar ketika sempit, bersyukur ketika diberi, dan tetap bersujud ketika hati sedang hancur oleh ujian kehidupan. Karena sesungguhnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, bukan tentang siapa yang paling dihormati manusia, tetapi tentang siapa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Hari ini manusia memakai pakaian terbaiknya, anak-anak tersenyum riang, keluarga berkumpul penuh kebahagiaan. Namun sesungguhnya hari raya Idul Adha bukan hanya tentang daging kurban, bukan sekedar tentang sapi dan kambing yang disembelih, tetapi Idul Adha adalah tentang hati, tentang keikhlasan, tentang pengorbanan, dan tentang air mata seorang hamba yang rela kehilangan apa yang paling ia cintai dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita bayangkan seorang ayah tua bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau telah lama menunggu hadirnya seorang anak. Puluhan tahun beliau menanti. Rambut telah memutih dan tubuh telah melemah. Lalu Allah menghadiahkan seorang anak yang sangat dicintainya. Ismail namanya. Betapa bahagianya Ibrahim, betapa sayangnya Ibrahim beliau kepada putranya. Namun ketika cinta itu sedang tumbuh begitu dalam, Allah justru menguji beliau. Dalam tidur beliau mendengar perintah, wahai Ibrahim, sembilah anakmu. Masyiral muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia. Betapa berat ujian itu. Kalau hari ini kita kehilangan harta, kita menangis. Kehilangan pekerjaan, kita sedih. Kehilangan orang yang kita cintai, hati kita hancur. Tetapi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya sendiri. Anak yang sangat lama dinanti, anak yang menjadi penyejuk mata, anak yang menjadi harapan hidupnya. Namun lihatlah jawaban seorang nabi yang hatinya dipenuhi iman. Walamma aslama wa dari jamin, maka tatkala keduanya berserah diri pada Allah, keduanya pasrah. Ayah pasrah, anak pun pasrah. Ismail berkata dengan lembut pada ayahnya, ya abadi if'al ma tu'maru, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Ayat itu tertulis abadi di dalam firman Allah di surat As-Sabat ayat 102. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya abadi inni ara bil manami anni amdantu wangdur ma tara. Qala ya abadi a'mal ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku,
lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, hari ini kita belajar ternyata cinta terbesar bukan kepada anak, bukan kepada pasangan, bukan kepada dunia, tetapi cinta terbesar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kadang kita berkata mencintai Allah, tetapi ketika Allah meminta kita menjaga maksiat, kita menolak. Allah memanggil sholat, tetapi kita lebih sibuk dengan dunia. Allah memerintahkan untuk aurat, tetapi kita takut hina di mata manusia. Allah meminta kita jujur, tetapi kita masih nyaman dengan dusta. Allah meminta kita menjaga lisan, tetapi kita masih senang menyakiti sesama. Padahal Ibrahim mengajarkan, kalau Allah sudah meminta, maka tidak ada yang lebih berharga selain taat padanya. Dari Aisyah, Rasul bersabda, tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada menghadirkan darah kurban. Hadis Bukhari. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Idul Adha juga mengajarkan kepada kita tentang arti kehilangan. Sebab hidup ini memang tempat perpisahan. Hari ini kita masih bersama anak orang tua, besok mungkin tinggal foto dan doa. Hari ini kita masih menggenggam tangan pasangan, besok mungkin tinggal kenangan. Hari ini kita masih mendengar suara anak-anak, esok rumah menjadi sunyi. Karena dunia tidak pernah menjanjikan kebersamaan selamanya. Yang muda akan menjadi tua, yang sehat akan sakit, dan yang hidup akan wafat. Maka jangan sombong, jangan keras hati, jangan mudah menyakiti, sebab semua yang kita miliki hanya titipan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salatul adha yang berbahagia. Betapa banyak orang tua yang hari ini menangis diam-diam. Anaknya hidup tetapi jauh dari agama. Betapa banyak anak menyesal karena semasa orang tuanya hidup, ia sibuk dengan dunianya. Betapa banyak suami istri tinggal serumah, tetapi hatinya berjauhan. Betapa banyak manusia tertawa di depan orang lain, namun menangis saat sendirian di malam hari. Maka di hari raya ini, mari pulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita kotor, bersihkan dengan taubat. Kalau hidup kita jauh dari Allah, dekatkanlah kembali dengan sujud. Kalau selama ini kita lalai pada orang tua, mintalah maaf sebelum terlambat. Sebab tidak semua orang masih diberi kesempatan bertemu Idul Adha tahun depan. Boleh jadi tahun ini adalah takbir terakhir kita, sujud terakhir kita, dan tangisan terakhir kita. Maka jangan pulang dari tanah abang ini membawa dosa yang sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hewan korban yang disembelih hari ini akan menjadi saksi cinta seorang hamba kepada Rabbnya. Allah berfirman, la yanalu qawluhuma wa la imahuma walakin ya'lamu taqwa minkum. Daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi sampai kepadanya adalah ketakwaan kita. Maka yang Allah lihat bukan besar kecilnya hewan kurban kita, tetapi besar kecilnya keesaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari khutbah ini dapat simpulkan bahwa ada 3 poin agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kesabaran. Yang kedua adalah keikhlasan.
Dan yang ketiga adalah tawakal kepada Allah. Semoga kita semua Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menerima amal ibadah kita, dan memudahkan bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Barakallahu laka fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli rabbika wanhar wa abdar. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أيها المؤمنون إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يرحمون warhamhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adil haqqa haqqan warjuna tiba'an wal badila badila warjuna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul hadihin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.